Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah teknologi informasi. Di sini saya akan mengantarkan materi mata kuliah yang Bapak tugaskan, yaitu pengantar ilmu sastra yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Yasin, dan Muhammad Dandi November. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan PowerPoint bersama teori konsep kesusastraan. PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teknologi informasi. Kami ucapkan pula terima kasih kepada dosen pengampu Pak Ahmad Mubarok yang telah mengarahkan kami serta memberikan materi. Kami sadari PowerPoint ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu sangat menerima kritik dan saran agar penulisan PowerPoint selanjutnya lebih baik. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengantar teori sastra. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Setiap jawaban yang diberikan tidak akan menimbulkan kepuasan penanya. Namun demikian, jika seseorang ditanya tentang apakah pengantar ilmu sastra itu, dengan segera pula timbul jawabannya iya atau tidak. Sesuai dengan pengalaman kesehariannya, hidupnya bergaul dengan sastra ini berarti secara konseptual yang ditanya tidak dapat menjelaskan tentang apa sih itu sastra. Ini berarti dalam keseharian ia mengenal sastra sebagai suatu objek yang dihadapinya dalam kehidupan kesehariannya. Ungkapan yang bersifat persuasif yang merupakan salah satu ciri khas keindahan bahasa sastra seringkali digunakan orang dalam situasi berkomunikasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan orang ke arah bersastra. Untuk memahami dan menikmati karya sastra diperlukan pemahaman tentang teori sastra. Teori sastra menjelaskan kepada kita tentang konsep sastra sebagai salah satu disiplin ilmu humaniora yang akan mengantarkan kita ke arah pemahaman dan penikmat fenomena yang terkandung di dalamnya. Dengan mempelajari teori sastra, kita akan memahami fenomena kehidupan manusia yang tertuang di dalam teori sastra tersebut. Adapun objek untuk mempelajari teori sastra lain adalah ruang lingkup ilmu sastra, pengertian sastra, jenis karya sastra, struktur karya sastra, puisi, prosa, drama, pendekatan, pengkajian sastra, serta aliran dalam karya sastra tersebut. Ruang lingkup ilmu sastra. Ilmu sastra sudah merupakan ilmu yang cukup tua usianya. Ilmu ini sudah berawal pada abad ke-3 sebelum Masehi, yaitu pada saat Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi menulis bukunya yang berjudul Poix, yang memuat tentang teori drama tragedi. Istilah Poix sebagai teori ilmu sastra lambat laun digunakan dengan beberapa istilah lain oleh para teoretikus sastra seperti The Study of Literature. Ilmu sastra meliputi ilmu teori kritik sastra dan sejarah sastra. Ketiga disiplin ilmu tersebut saling terkait dalam pengkajian karya sastra. Dalam perkembangan ilmu sastra, pernah timbul teori yang memisahkan antara ketiga disiplin ilmu tersebut. Khususnya bagi sejarah sastra, dikatakan bahwa pengkajian sejarah sastra bersifat objektif, sedangkan kritik sastra bersifat subjektif. Namun pendekatan ini sempat berkembang dari Jerman ke Inggris dan Amerika.
Namun demikian, dalam praktiknya, pada waktu seseorang melakukan pengkajian karya sastra, antara ketiga disiplin ilmu tersebut saling terkait: pengertian teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Teori sastra ialah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Secara umum, yakni maksud dengan teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori berisi konsep uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Suatu teori dapat didedukasi secara logis dan dicek kebenaran, diverifikasi atau dibantah kesehariannya pada objek atau gejala yang diamati tersebut. Kritik sastra juga bagian dari ilmu sastra. Istilah lain yang digunakan para pengkaji sastra, suatu kritik yang baik diperlukan kemampuan menginspirasi sastra pengalaman yang banyak dalam menelah, menganalisis, mengulas karya sastra, penguasaan, dan banyak dalam pengalaman yang cukup dalam kehidupan yang bersifat non-literer, serta tentunya penguasaan tentang teori sastra tersebut. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu, para sastrawan yang mengisi arena sastra, puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra, serta peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Sebagai karya sastra berdasarkan ciri klarifikasi gaya gejala-gejala yang ada dalam pengaruh sastra, dipengaruhi oleh melatar belakanginya, karakteristik, isi, dan tematik. Hubungan teori sastra dengan kritik sastra dan sejarah sastra. Pada hakikatnya, teori sastra membahas secara rinci aspek-aspek yang terdapat di dalam karya sastra, baik konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pilihan kata maupun konvensi sastra yang meliputi tema tokoh, penokohan, alur, latar, dan lainnya yang membangun keutuhan sebuah karya sastra. Di sisi lain, kritik sastra merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelah, mengulas, memberi pertimbangan, serta memberikan penilaian tentang keunggulan dan kelemahan atau kekurangan karya sastra itu sendiri. Sasaran kerja kritikus sastra adalah penulis karya sastra dan sekaligus membaca karya sastra. Untuk memberikan pertimbangan atas karya sastra, kritikus sastra bekerja sesuai dengan konvensi bahasa dan konvensi sastra yang melingkupi karya sastra itu sendiri. Demikian, sastra juga terjadi erat pada hubungan antara teori sastra dengan sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, periode ke periode, sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Perkembangan sejarah sastra suatu bangsa, suatu daerah, suatu kebudayaan diperoleh dari penelitian karya sastra yang dihasilkan para peneliti sastra yang menunjukkan terjadinya perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan karya sastra dari periode-periode tertentu. Secara keseluruhan, dalam mengkaji karya sastra antara teori sastra sejarah,
sastra dan kritik sastra terjalin keterkaitan dari itu semua. Demikian materi yang saya sampaikan.